Kewenangan untuk menafsirkan satu aturan sesuai atau tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar, dan keputusan MK adalah final dan mengikat. Tapi di sisi yang lain, para ahli mengatakan justru keputusan MK melanggar Undang-Undang Dasar. Kalau dalam kaidah kita, Prof, dalam kaidah kita ada satu kaidah, ada satu dalil yang qot'i yang tidak perlu ditafsirkan, tidak perlu penafsiran. Kalau itu dinyatakan sharih, itu berarti tidak perlu ditafsirkan. Ada yang memang perlu penafsiran. Para ahli juga mengatakan keputusan MK kadang-kadang menafsirkan sesuatu yang tidak perlu ditafsirkan. Seperti kalau ini seperti kalau perempuan, istri tanya ke suaminya, istrinya tanya, lagi dengar sambutan Bapak ini cinta sama aku apa enggak? Jadi itu kan sebenarnya pertanyaan tidak perlu ditanyakan. Ada persuratan. Kenapa? Ya udah suami istri masih tanya kepada Ketua DPD seluruh Indonesia termasuk DPD 2 dengan anggota fraksi Partai Golkar untuk mengikuti diskusi publik tentang Qofadis Pemilu Indonesia. Dampak putusan Mahkamah Konstitusi nomor 135 garing PPUU garis datar 22 Romawi tahun 2024 tentang pemisahan rejim pemilu ya. Nah itu dibahas. Saya dengar ini Pak Sekjen, ya, Sekjen Partai Golkar, Sekjen DPP Partai Golkar, Pak Sarmuji sementara beri sambutan. Senior tidak pernah salah. Pasal 2, kalau senior salah kembali ke pasal 1. Ini kan dilema banget ini. Pasal 1 ini live dan harus saya sudah beritahu semua anggota fraksi Partai Golkar DPRD Lutar kembali ke pasal 1. Saya juga ikut. Dilemanya panjang ini. Nah kalau pendapat kamu gimana dengan keputusan MK? Selalu begitu. Nanti pembicaranya itu menarik ya, ada orang ahli-ahli mengatakan Prof Mahfud MD dengan antara lain ya, Prof Mahfud MD dengan Ibu Falina. Kembali ke pasal 1 tadi itu, MK tidak pernah salah karena dicantumkan dalam Undang-Undang Dasar. MK adalah lembaga penafsir Undang-Undang Dasar. Menjadi sangat memang kontroversial ya, pro dan kontra. Kami mendorong demi karena dianggap sistem MK kita membuat apa ya, pembangunan satu sisi membuat ketentuan baru, padahal tugasnya rakyat Indonesia, dia tidak bertugas untuk itu. Tugasnya hanya menguji apakah sesuai atau tidak dengan konstitusi, bukan membuat aturan baru. Nah itu, tapi ya ada juga persepsi yang berbeda. Kita dengar lagi ya. Peta dasar sistem ketatanegaraan Indonesia yang itu menjadi kesepahaman bersama. Jadi nanti MK tidak punya visi sendiri, Presiden tidak punya visi sendiri, DPR tidak punya visi sendiri. Kalau semua punya visi masing-masing, tidak diletakkan dalam satu konsep dasar ketatanegaraan kita, nanti urusan ketatanegaraan ini akan centang-perentang terus-menerus. Kira-kira itu pemantik diskusi dari saya. Mudah-mudahan diskusi ini menghasilkan satu rumusan yang baik. Mudah-mudahan para ahli yang hadir di sini, saya percaya betul kapasitasnya. Prof Mahfud, rekan saya Bung Adria Dahlan dan Mbak Felina Singka, mudah-mudahan kita bisa merumuskan hal-hal yang sangat berguna bagi sistem. Oh iya, sama Arteria Dahlan. Sebenarnya sih dari Golkar juga banyak, cuma lebih fair jadi diambil dari revisi di luar Golkar. Terima kasih Bapak Sarmuji selaku Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar. Ada sambutan juga dari Pak Adis Gadir ya, Wakil Ketua DPR. Hai. Bapak dan Ibu sekalian, selanjutnya marilah bersama kita dengar keynote speech yang akan disampaikan langsung